Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu di sana? Sehat-sehat ya? Seperti biasanya, Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Cek di sound. Saat berada di restoran, Dira kaget. Ia ngelihat ayahnya dan Pak Re. Dira, ucap ayah Dira. Dira mencium tangan ayahnya. Iya ya, ayah belum pulang, ucap Dira. Bentar lagi ayah masih ada meeting sama klien, ucap ayah. Terus itu Pak Re, ucap Dira sesekali melirik ke arah Re yang terlihat rapi dengan pakaian kantornya, seperti ayahnya. Kenapa? Tanya ayah. Ngapain dia sama ayah? Ucap Dira heran. Dira, panggil Vita. Dira menoleh ke sumber suara. Vita melambaikan tangannya. Sini, ucapnya. Dira kembali menoleh ke arah ayahnya. Ya udah ya, Dira kesana dulu, ucap Dira. Iya, pulangnya jangan malam-malam, ucap ayah. Dira mengangguk dan segera berjalan menuju mejanya. Kenapa? Tanya Dira. Lo sadar gak sih? Lo jadi pusat perhatian orang-orang, ucap Vita. Bukan gua, tapi Pak Re, ucap Vita. Kalian bertiga pokoknya, ucap Vita. Ya udahlah, yuk makan. Habis ini kita pulang kan? Ucap Dira. Ke minimarket dulu. Gua mau beli cemilan buat di rumah. Lumayan teman nganggur, ucap Vita dengan cengirannya. Iya dah, ucap Dira. Saat berada di atas mobil, Vita turun dari mobil Dira. Hati-hati loh, ucapnya. Iya, bawel banget sih lo, ucap Dira. Masih syukur ada yang perhatian kayak gua, ucap Vita. Dih, kasihan gak ada yang merhatiin, ucap Dira. Lo juga, ucap Vita ngejek balik. Gua besok ke rumah lu ya, mau numpang makan gratis. Ingat, jangan kabur lo, lanjut Vita. Siapa yang undang lu? Ucap Dira. Tante Anggun, ucap Vita. Anggun adalah Bunda Dira. Pemeran utama gak ngundang, ucap Dira. Pemeran utama jidat loh, ucap Vita. Mereka tertawa ringan. Ya udah, gua balik dulu. Salam aja buat nyokap sama bokap lo, ucap Dira. Iya, hati-hati. Ada tikungan, lurus aja, ucap Vita. Iya kampret, ucap Dira. Udah gua pulang dulu, bye, ucapnya dan mulai menjalankan mobilnya. Vita melambaikan tangannya. Saat berada di rumah, Dira memasuki rumahnya. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, ucap Bunda. Dapat enggak? Lanjutnya. Dapat kok, ucap Dira. Mana? Ucap Bunda penasaran. Ini, ucap Dira sembari memberikan belanjaannya. Bunda mengambilnya dan melihatnya. Bagus. Ya udah, simpen buat besok, ucap Bunda. Iya, ucap Dira. Ayah kamu belum juga pulang, ucap Bunda. Katanya masih meeting sama klien, ucap Dira. Kamu tahu dari mana? Ucap Bunda. Tadi ketemu di resto sama Pak Re juga, ucap Dira. Oh, ya udah. Kamu istirahat gih, ucap Bunda. Iya Bun, ucap Dira dan bergegas menuju kamarnya. Saat berada di kamar, pada pukul 21:20 WIB, Dira mengganti pakaiannya dengan piyama. Sungguh hari yang membingungkan.
Dira masuk ke dalam kamar mandi, mencuci kaki, tangan, dan menyikat giginya. Selesai, ia keluar dan menghempaskan tubuhnya ke atas kasur. Besok gua dilamar. Terus abis nikah, gua pindah. No, kamar gua. Gua gak mau pisah sama kamar gua. Rengek Dira. Pada hari Minggu, pukul 06:30 WIB. Dira masih terlelap dengan mukena yang masih ia pakai. Memang kebiasaan Dira, setelah sholat subuh langsung tidur tanpa melepas mukenanya. Dira, bangun, udah siang, teriak bunda dari dapur. Dira membuka sedikit matanya. Ia melihat ke arah jam dinding di kamarnya. Tepat pada pukul 06:30 WIB. Ia terbangun. Gua telat, ucapnya kaget. Dira berlari mengambil handuknya. Bentar, ini hari apa? Ucapnya dan berlari ke arah kalender kamarnya. Minggu. Ya ilah, ucapnya kesel dan melemparkan handuknya. Dira kembali menghempaskan tubuhnya ke atas kasur. Ia terlelap. Pada pukul 07:12 WIB, Dira masih menikmati mimpi indahnya. Baginya bangun pagi di hari Minggu hanya membuang-buang waktu. Ceklek, pintu kamar Dira dibuka. Astaga Anin, udah siang, bangun. Anak perawan kok bangunnya siang? Ucap Fiona menggoyangkan tubuh Dira. Dira terbangun. Ia melihat Fiona dan Meira yang duduk di dekatnya. Nyawanya belum terkumpul. Loh, kok kan Vio sama Kak Mei ada di mimpi Anin? Mimpi apaan sih ini? Racau Dira. Dira kembali menutup matanya. Mimpi mulu, ini nyata, hei! Ucap Fiona kembali menggoyangkan tubuh Dira. Kok kerasa ya, kayak bukan mimpi? Racau Dira. Fiona dan Meira menarik lengan Dira hingga dia terduduk. Bangun Anin, ucap Meira. Dira membuka matanya lebar. Ini bukan mimpi. Dira melihat Fiona dan Meira bergantian. Ia mencubit pipi kanan Fiona dan pipi kiri Meira. Wah, bukan mimpi, ucap Dira histeris dan langsung memeluk keduanya. Kangen, lanjutnya. Ucap Fiona. Ucap Dira melepaskan pelukannya dengan cengiran. Udah, mandi sana, ucap Meira. Siap, komandan, ucap Dira memberikan hormat. Saat berada di dapur, Dira berlari menuruni tangga dengan cepat. Ia sudah mandi dan sudah wangi. Pagi, sapa Dira dengan senyuman ceria. Senang banget, ucap Meira sambil tersenyum. Orang mau lamaran mah gitu, ejek Fiona. Dira melotot. Meira, Fiona, Bunda, dan ART Dira tertawa. Masa apa sih? Ucap Dira. Kepiting rica-rica kesukaan anak bungsu, ucap Bunda sambil tersenyum. Cie, Bunda mah sayang sama Anin doang, ucap Dira. Kebetulan, ucap Fiona. Enggak kok, enggak kan Bun, ucap Dira. Iya sayang, ucap Bunda. Tuh, ucap Dira ngejek Fiona. Mereka tertawa. Habis ini, disayangnya bukan sama Bunda lagi, tapi sama suami. Ejek Meira. Cie, yang mau dilamar cepet nikah ya. Ejek Fiona. Gak mau, ucap Dira. Anin, mulutnya, ucap Meira. Dira menggeleng. Belum mau nikah, rengeknya. Udah waktunya Dira, ucap Bunda. Kuliah aja belum selesai, ucap Dira.
Kan non Dira udah cukup umurnya buat nikah, ucap Bibi. Dira menggeleng. Enggak mau, rengeknya. Nin, biasanya yang kayak gitu pas nikah lengket mulu sama suaminya, ucap Fiona. Tahu dari mana? Ucap Dira. Temen kakak banyak yang kayak gitu, ucap Fiona. Ngomong-ngomong, calon suami Dira gak tua kan Bun? Ganteng kan? Kalau enggak, Dira tolak, serius, ucap Dira. Loh, belum tahu calonnya siapa ternyata, ucap Fiona diakhiri tawanya. Calon suami kamu, ucap Bunda. Jangan dikasih tahu Bun, biar dia penasaran, ucap Fiona. Ih, syirik aja, ucap Dira kesel. Yang penting malam ini kamu dandannya yang rapi, ucap Bunda. Emang Dira gak rapi ya? Ucap Dira. Enggak, ucap Fiona dan Maira. Ya udah, bagus dong, ucap Dira. Bagus dari mananya? Ucap Maira. Kalau Dira rapi, ntar Dira jadi suami Nagita dong, ucap Dira. Beda makna, ucap Maira. Dira nyengir. Tapi kalau udah nikah, Dira gak mau pindah, ucapnya. Loh, gak boleh dong. Istri harus ikut suami, ucap Maira. Enggak, rengek Dira. 4 orang di hadapannya tertawa. Dira mencepik. Ponakan gua mana? Ucapnya mengalihkan pembicaraan. Di depan sama ayahnya, ucap Maira. OTW, ucap Dira dan berlari menuju pintu depan. Saat berada di teras, Dira berhenti dari larinya dan menyapa kedua kakak iparnya. Apa kabar bang? Ucapnya basa-basi. Kedua kakak iparnya tersenyum. Alhamdulillah sehat, ucapnya. Dira hanya tersenyum dengan menunjukkan gigi ratanya. Ponakan anti udah gede nih, ucap Dira dan berlari menyusul ketiga ponakannya yang bermain di halaman depan.